Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Halaman 35 ya. Baris yang kelima dari bawah. Tamakkunu halawatil hawa. Tertancapnya rasa manisnya keinginan hawa nafsu. Minal qalbi, di hati. Wadda'ul udalu, dia adalah penyakit yang sulit diobati. Al-qalbu, hati itu mahalul imani, adalah tempatnya iman. Wal ma'rifati, dan ma'rifatullah. Wal yakini, dan keyakinan. Wahadihi, dan ini iman, ma'rifat, dan yakin. Hiya al-adwiyatu, dia adalah obat-obat. Li amrodihi, pada penyakit-penyakitnya. Allati au jahaha, yang menghadapinya kalau bentuknya ba berarti aujabaha. Ha apa ba itu? Ba. Oh. Yang mengharuskannya wujudul hawa, adanya keinginan hawa nafsu, wasyahwati, dan keinginan. Faidha tamakkana, maka apabila tetap atau tertancap ad-da'u, penyakit, minal qalbi, dari hati, lam yabqa, maka tidak tetap, lidawai, pada obatnya, mahalun, tempat. Walidzalika, maka karena itu tidak tetap ada obatnya itu, a'dhala, maka sulit, amruhu, urusannya penyakit itu, pengobatannya. Wa ta'adzaro, dan repot atau sulit,
bur'uhu sembuhnya. Titik. Hati itu adalah segudang perasaan. Ada senang dan ada sedih. Ada susah dan ada gembira. Ada yang putus asa. Ada yang biasa-biasa saja. Ketika hati itu dipenuhi dengan iman, maka menyebabkan penyakit-penyakit hati itu menjadi hilang. Apabila betul-betul imannya kepada Allah itu berpengaruh kepada dirinya. Sebab ada iman yang tidak berpengaruh pada dirinya. Iman itu kalau dalam ilmu tauhid namanya at-tasdiq. Membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW dan apa yang diketahui secara pasti. Membenarkan sholat, misalnya saum, zakat, haji, membenarkan ini dengan hati. Maka iman itu adalah perbuatan hati. Menerima, mentaati ajaran Nabi Muhammad yang dalilnya pasti. Itu iman. Ketika orang itu sudah menerima, membenarkan, maka mentaati. Karena dia ridho dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ridho dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, walaupun dengan keterbatasannya dia tidak mampu untuk melakukannya. Misalnya belum bisa melakukan ibadah haji, tapi dia yakin itu wajib. Misalnya belum bisa menikah, padahal sudah kepingin misalnya ya. Ya kok ketawa? Kamu udah menikah? Sama sekali belum? Oh sama sekali. Iya tapi membenarkan apa tentang sunnah nikah itu. Walaupun belum bisa menjalani karena keterbatasannya. Menerima dan ridho bahwa di dalam Islam itu ada poligami, walaupun tidak bisa melakukannya. Itu. Maka akhwat hati itu di satu sisi itu ada baiknya. Dia menerima dipoligami secara mutlak. Nah, entah apa sebabnya ya, itu doktrin itu bisa jadi dari HTI, cuma salahnya HTI ini ada beberapa hal diantaranya dia diperalat oleh Arab-Arab yang kelompok-kelompok garis keras untuk mengacaukan Indonesia. Bakal kayak gitu.
sehingga dibubarkan. Itu saya dapat berita malah dari tokoh Muhammadiyah. Ketua Umum Muhammadiyah sekarang siapa namanya? Siapa Muhammadiyah? Hah? Dia di akhirat. Alwi belakangnya. Haidar Alwi. Ya. Haidar. Islam berkemajuan. Saya informasi dari situ, dia pernah ikut rapat internasional. Dia menghadiri atas nama undangan dari negara, dan Nuril yang dipanggil Gus Nuril itu. Orang Arab itu lebih tahu Indonesia dibanding orang Indonesia tentang politik Indonesia gitu. Karena Indonesia ini negara besar yang banyak Islamnya. Sehingga diancam sama orang-orang Arab itu supaya kacau balau, karena Arab sudah kacau balau. Itu. Maka berdirinya HTI itu orang Arab itu tahu. Dibubarkannya pun tanggalnya tahu gitu. Kita kan nggak tahu. Cuma tahu kalau akhwatnya itu yang paling saya hafal gitu. Ya. Saya baca buku dan saya mendengarkan. Walaupun memang tidak siap, tapi karena sudah iman itu, ya sudah, yang memang mampu melaksanakan, silahkan, yang nggak mampu jangan dipaksa. Tapi kalau dasarnya iman, tempatnya di hati, maka itu menjadi obat penyakit daripada penyakit hati. Sehingga ketika ada orang yang berpoligami, sudahlah, dia bisa melakukan dan tanggung jawab dia gitu. Tidak dijelek-jelekkan. Misalnya si Hasan ini mau poligami. Karena sudah kecewa 2 kali. Ini malah kecewa lagi gitu kan. Dia nggak terima, dia langsung nikah 1, langsung 2. Lillahi ta'ala, ya. Modalnya lillahi ta'ala. Ya. Kalau nggak memberi nafkah karena nggak mampu, pulang-pulang lah, yang penting sudah pernah misalnya kan. Ya sudah, si Kandar nggak boleh iri. Ya udah, biar dia yang melakukan, ya. Biar tambah kurus dia memikirkannya gitu. Gitu ya, karena kalau nggak tahan tambah kurus. Sering saya didatangi orang yang istrinya 2, padahal dia kaya. Karena dia pernah ditendang, pernah dipukul dengan kayu sama istri tuanya itu. Pernah mau diracun, segala macam lah. Karena itulah saya nggak tahan, maka saya poligami. Alasannya gitu. Istrinya bilangnya lain lagi. Suamiku ini memang jahat segala macam. Dua-duanya mengadu. Sampai kawan saya itu yang mendengarkan, apa yang mau dicakapkan. Semua salah, suaminya juga salah, istrinya juga salah. Kalau dikonfrontir, dipertemukan, gaduh, gelut pula di situ. Ya. Jadi kalau sudah dasarnya iman,
itu menjadi tenang. Dalam yang lain misalnya iman kalau Allah itu yang menghidupkan dan Allah yang memberikan rizki. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Itu menjadi obat segala macam kesulitan dan penyakit hati. Karena sudah yakin bahwa Allah itu yang menghidupkan. Dan Allah yang memberikan rizki. Yang memberikan rizki itu bukan pekerjaan. Dulu belum kerja pun makan. Ya. Yang memberikan pekerjaan bukan bos. Tetapi yang memberikan pekerjaan itu hakikatnya Allah Ta'ala. Sarana dan prasarana itu cuma wasilah. Sehingga karena sudah yakin itu ketika ada masalah terobati. Yang memberi rezeki itu Allah. Yang memberikan jodoh itu Allah. Ketika disalib sama orang lain dia pun tenang walaupun pertama sakit hati. Itu. Kawannya menikah duluan. Padahal dia dulu yang kenalan duluan misalnya gitu. Pertama ya sakit hati juga. Semana lah hidupku ini gitu-gitu ya. Tapi karena ngaji ada ilmunya, udahlah kita dewasa gitu. Gitu ya. Sehingga di hati saya itu berjanji nanti saya kasih yang lebih hebat gitu. Yang lebih hebat untuk mengobati yang luka itu tadi, yang masih berdarah sampai darahnya kering sekarang. Ya, gitu. Maka orang yang sakit hati itu kan berdarah, sehingga ketika orang itu sakit hati dan disakiti itu seperti kata nyanyian itu diremas-remas hatinya gitu ya. Disayat-sayat hatinya. Darahnya masih segar gitu. Gitu. Kamu datang lagi mau menyakiti gitu. Gitu. Itu bahasa yang menyamakan antara yang konkret dengan yang abstrak gitu. Kalau yang nggak pandai nggak usah kayak si Hasan bersalah dia salah dia. Walaupun hati sedang mendung katanya kan. Yang mendung itu bukan hati ya, langit ya. Karena hati sudah yakin yang memberikan rezeki Allah, kawannya dapat jodoh pun ya udah dewasa kita. Nanti kan Allah memberi. Makanya saya bolak-balik saya bilang udah tenang aja. Yakin kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki. Ya. Allah yang menentukan. Cuma tugas kita berusaha gitu ya. Berusaha itu tidak menentukan. Itu dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh goyah. Karena itu pekerjaan hati. Kalau tidak yakin, nggak mau ngajar di sekolah. Karena dihitung-hitung gajinya ya menyakitkan. Cuma sedikit gitu ya. Enggak menyakitkan orang kalau sudah terima gaji hatinya tenang. Walaupun untuk bayar ini itu kadang-kadang masih defisit anggaran gitu. Ya. Iya. Untuk betuli kereta, untuk pajak kereta, untuk kredit kereta. Iya, untuk listrik.
Kalau kos untuk banyak bayar kos, maksudnya nggak usah lama-lama ngekos gitu. Cari yang nggak ngekos, kesekret lah. Makmuman lillahi ta'ala itu. Udah nggak ngekos, nggak mau nyapu kayak si Hasan. Asik datang pergi gitu ya. Datang untuk pergi, pergi untuk datang. Maksudnya kalau sudah hatinya itu betul-betul imannya kuat, tenang. Karena itu menjadi obat. Walladzi yuhyi wa yumitu. Yang mematikan itu Allah. Kalau sudah kayak gitu nggak pada takut corona. Karena yakin yang mematikan itu Allah. Kena corona pun sembuh. Adik ipar saya kena corona. Saya ngobati sama Umi. Belikan obat ini dari Cina. Belinya di orang Cina bukan dari Cina sana. Belikan obat ini. Saya kasih air obat, tunggu saja. Jangan keluar-keluar dari kamar. Kecuali buang kotoran. Atau kamar karena kamarnya enggak ada apanya, istrinya pun nggak mau dekat-dekat, anaknya diungsikan, mertuanya diungsikan. Yang berani saya sama Umi, karena yakin saya tak ada itu. Ya udah 2 minggu dicek aman, karena yakin yang mematikan itu Allah Ta'ala. Kalau takut tambah matilah. Karena daya tahan tubuhnya itu menurun karena ketakutan itu. Tapi jangan berani-berani kali. Biasa aja. Ini masih lama ini corona ini. Di Indonesia ini ya. Mau 1 tahun lagi. Kalau yang ngajar daring-daring gitu, ya satu sisi nggak berat. Gaji jalan terus. Kalau yang ngajar langsung, ya itu ya biasa. Ya. Ada pas Zoom meninggal dunia pula itu. Guru Sanawi. Istrinya guru. Suaminya guru. Sama-sama Zoom. Tahu Zoom kan? Bukan sama-sama Zoom deket-deketan gitu ya. Dia bikin ngajar di kamar satu, dia mengajar satu. Perutnya sakit dikasih face care, itu meninggal dunia dia. Yang saya suruh ngantarkan si Azmi, karena dia punya kereta. Kau tawaduk, nggak mau punya kereta kau. Saya takziah. Saya tanya, kayak gitu rupanya permasalahannya. Sedang Zoom gitu, tuh meninggal. Guru bahasa Indonesia, pegawai negeri. Istrinya guru, suaminya guru. Payah kayak gitu kalau istri guru, suami guru payah. Nanti ada keperluannya suaminya, dia ngurus kerjaannya. Masih ngoreksi. Istrinya ngoreksi gitu. Ya. Makanya nggak usah ngambil banyak-banyak, nanti kalau sudah apa sikit-sikit aja. Ya. Asal pergi keluar bisa melaksanakan tugas mengajar gitu aja. Yakin rezeki itu dari Allah. Kalau kamu ini yang ngajar-ngajar, kamu sampai kejar sampai mati pun udah bisa dihitung berapa lah dapatnya itu. Iya. Sakit hati Ustadz. Lama-lama cari sungai yang dalam terus mau masuk lah. Tapi kalau dengan yakin itu tadi,
yang mematikan Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, itu menjadi obat. Nah ini masalahnya iman itu tadi ya. Makanya ketika iman yang sudah ada di hati betul-betul terpatri, itu menjadi obat. Makanya definisi iman dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu beda dengan definisi iman menurut Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah itu meyakini bahwa iman itu adalah meyakini, mengucapkan dan mengamalkan. 3. Ya. Iya. Al-i'tiqad wal ikrar wal amal. Makanya dalam kitab-kitab bahasa Indonesia kayak Quran hadis kayak gitu. Al-ikrar bil lisan, al-iman al-i'tiqad bil qalbi wal ikrar bil lisan wal amal bil abdan gitu. Itu versi Mu'tazilah. Kelemahannya bagaimana? Kalau dia tidak beramal, tidak beriman. Sebab definisi iman itu ada 3 unsur. Pertama, meyakini. Kedua, ikrar. Ketiga adalah apa tadi? Pelaksanaan. Faman lam ya'mal atau faman tarokal amal falaysa bimu'min. Kalau itu diikuti, berarti kalau dia tidak beramal, tidak beriman. Maka jangan pakai itu, definisi itu. Dalam buku-buku bahasa Indonesia, buku-buku Quran hadis bahasa Indonesia, yang SKB 3 Menteri itu. Akidah akhlak, itu ya definisinya. Anehnya, ibu-ibu orang wasliyah, tamatan wasliyah sampai perguruan tinggi, S1, SPDI, perjuangan, ya, itu pula mengajar kuat-kuat. Di sampingnya saya mengajar. Siapa lah mengajarkan paham Mu'tazilah ini? Gitu ya. Disuruh bunyi muridnya. Di sini Aliyah. Paham Mu'tazilah ini diajarkan gitu. Dia orang wasliyah tulen gitu ya. Kalau yang tidak beramal itu adalah tidak beriman, berarti berapa banyak orang Indonesia ini yang tidak beriman. Karena orang yang tidak sholat berarti tidak beriman. Orang yang enggak berpuasa berarti tidak beriman. Yang tidak sholat ini banyak sekali. Lebih banyak mana yang tidak sholat sama yang sholat? Banyak tak sholat karena waktu sholat Jumat itu dipajak di mal-mal itu lebih banyak. Makanya kalau seandainya yang nggak sholat itu ditilang, kena tilang semua itu. Menurut faham Mu'tazilah ini kafir semua ini. Karena definisinya iman itu kayak begitu. Ini terutama guru-guru yang ngajar MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah itu kayak gitu nanti ada ya. Makanya itu nggak usah diikuti. Iman itu tasdik bil qalbi. Meyakini apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Nabi dengan hati. Adapun amal itu adalah buahnya daripada iman. Ketika imannya itu kuat, maka timbul pancaran beramal. Ketika imannya itu kuat, kepingin pintar, timbul keinginan mau ngaji. Gitu. Maka yang tidak beramal itu berarti seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu yang pantas dipotong kayunya dijadikan kayu bakar.
Saya tidak mengatakan orang yang mandul ya, itu masalah lain. Karena itu juga tidak berbuah. Ya. Yang menentukan mati hidup itu Allah Ta'ala. Makanya pakai masker itu bukan berarti nggak bisa mati. Nanti bisa saja Pak, pas pakai masker gitu, payah bernapas mati dia. Saya khutbah kayak begitu, bolak-balik saya sampaikan, nggak ada yang berani nanya, nyangkal sama saya. Karena itu memang hakikatnya kayak begitu. Gitu. Saya sampaikan juga, kamu pikir pakai masker itu udah jamin nggak mati, saya bilang. Tapi jangan pula nggak pakai masker, saya bilang gitu. Nah, ini untuk senang sedikit Ustadz ya. Ada di masjid Ustadz tuh kan pakai masker, kayak nggak pakai masker disuruh di luar. Masjid Nurut Tufail itu ya. Saya mau menerangkan masker, rupanya ada kebakaran. Di tengah-tengah khutbah orangnya lari semua, tinggal sikit. Kacau saya ini pas khutbah. Lari, dari dalam dipanggil, lari tuh gitu. Ini ada apa lah orang ini gitu. Ada kan Ustaz? Saya bilang saya cepatkan sedikit khutbahnya Pak, mana tahu bisa kontribusi ke situ. Saya cepatkan khutbah saya, orangnya pun tinggal separuh. Yang sudah pergi pun nggak balik, nggak sholat. Seperti zaman Rasulullah, pernah ditinggal sahabatnya ketika orang membawa dagangan dari negeri yang lain. Biasanya kalau dagangan datang itu ada penyanyinya, penyanyi Arab perempuan dengan tari Arabnya. Pas sedang khutbah Jumat ditinggal Rasulullah, pergi. Alasannya kalau khutbah Jumat yang tiap minggu ada, kalau ini kan jarang ada. Nengok tarian orang Arab ini. Tinggal sedikit, ya, disebutkan dalam surah Jumat itu ya. Sampai turun ayat itu. Saya sampaikan bahwa yang menentukan itu Allah Ta'ala. Kamu lari-lari pun untuk apa lari-lari itu? Rupanya mau nengok kebakaran. Selesai saya khutbah, selesai baca dzikir saya cepatkan, datang mobil kebakaran. Betul lah kebakaran itu. Jadi yang pertama, iman itu kalau sudah kuat imannya, penyakit hati itu menjadi reda dan bisa menggerakkan untuk kita mudah beramal. Karena keimanan itu tadi. Dan amal itu tidak merupakan bagian syarat unsur daripada iman. Sebab yang tadi itu faham Mu'tazilah itu nggak bisa dipakai. Kalau dipakai banyak yang nggak Islam, banyak yang kafir. Tapi guru-guru nggak memikirkan ke situ. Nah, yang penting ada di situ udahlah katanya kan. Kemudian makrifat. Ini kitabnya Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili, muridnya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah yang di dalam kurung. Yang di luar kurung namanya Syekh Ibnu Abbad. Mengarah kepada thariqat Syadziliyah secara ilmiah. Bukan secara amaliyah. Itu ya. Supaya tahu. Sehingga banyak ilmunya yang disampaikan di sini adalah hakikat. Syariatnya dilewati, hakikat gitu. Maka kalau tidak bisa atau belum bisa mengamalkan, kita yang penting tahu ilmunya, tetapi biasanya saya padukan antara yang syariat sama hakikatnya. Tadi saya padukan antara
iman tadi dengan tauhidnya. Mengetahui berdasarkan yakin. Ini maksudnya yakin ini, yakin bahwa tidak ada yang hidup kecuali Allah Ta'ala. Ini saya terangkan saja, pula gak bisa mengamalkan. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam ini enggak ada binasa. Yang ada hanya Allah. Ini pemahaman hakikat ya. Pemahaman syariatnya begini, setiap yang ada di dunia ini akan binasa, maka yang kekal Allah itu dalilnya sifat baqo. Itu pemahaman syariatnya. Pemahaman hakikatnya bahwa semua bagi orang yang sudah sampai ma'rifatullah itu yakin bahwa tidak ada yang ada, tidak ada yang hidup, tidak ada yang memberikan bahaya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Ta'ala. Maka yang ada hanya Allah, yang selain Allah itu dianggap tidak ada. Itu kalau sudah yakin seperti itu, maka sandarannya itu hanya kepada Allah. Maka ketika ada masalah tidak ngadu sama orang, ngadu sama Allah. Ada putus cinta ditinggal kekasihnya gitu ya. Gak usah pakai status-status. Ya udah diem aja, banyak berzikir. Wallahu innallaha ma'as-sabirin ya. Rahmat Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kayak gitu ya. Kok ketawa kau Nar? Ini mana tahu kejadian sama kamu ya. Makanya kalau nggak mau kayak gitu nggak usah banyak kenalan. Dalam ilmu hakikat, orang itu yang menyebabkan bisa dengki, hasud, tamak, memaki, menghibah, menjelekkan orang lain karena kenal. Kalau nggak kenal nggak terjadi itu. Si Zaid misalnya dengki sama si Abdul Ghani. Karena Abdul Ghani ini kaya, dengki dia. Kenal, tahu kalau dia itu ada mobilnya. Tahu ada ladangnya banyak. Tapi kalau nggak kenal ya udahlah, cuek aja, cuek bebek. Karena nggak kenal. Makanya orang tasawuf diantaranya untuk menyebabkan supaya tidak banyak dosa itu uzlah. Uzlah itu nggak banyak kenalan, menyendiri. Ini hakikat ya. Orang bisa sombong sama orang lain karena kenal. Kamu bawa mobil, jumpa sama mobilmu cantik, Avanza, mobil Pak Kiai, enggak pala cantik misalnya ya. Sombong kamu ya. Karena tahu misalnya ya. Coba enggak tahu, entah siapapun itu gitu. Menggunjing karena kamu kenal. Kalau nggak kenal, bagaimana kamu bisa menggunjing? Makanya dalam teori tasawuf, ini teori tasawuf ya, saya ulang-ulangi supaya jangan salah paham. Di antaranya untuk meredam daripada sifat-sifat yang tidak baik itu
adalah menyendiri, tidak banyak berteman yang tidak berguna. Supaya tidak terjadi itu tadi, dengki, menjelekkan. Karena kamu jelekkan karena tahu, kalau enggak kan enggak bisa menjelekkan. Lalu bagaimana karena sudah kenal? Kalau sudah kenal itu adalah hendaknya kenalnya itu karena Allah. Kamu kenal di sini karena ilmu. Nah, ini bagus. Karena ilmu Allah, karena belajar kenalnya, bukan karena yang lain-lain. Kenal karena mau menikahi. Jadi kenal dulu, jangan nggak tahu. Kamu nikahi rupanya begitu malam pertama tengok lu laki-laki katanya kan. Bah, cemana ini katanya. Kan berapa kali itu masuk ke pengadilan seperti itu. Tempo hari yang di Medan itu terjadi di Galang itu. Rupanya yang perempuan itu laki-laki. Makanya saya kalau mau nikahkan saya tanya betul nanti. Kamu ini perempuan betul apa laki-laki gitu ya. Karena udah sampai ke pengadilan itu. Masuk penjara dia. Dan orang tuanya itu pun nggak ngerti kalau itu bukan perempuan. Gitu. Malam pertama mau dikumpuli rupanya laki-laki. Ya. Gimana Ustadz Munib kayak gitu? Jadi yakin tadi, kalau sudah yakin seperti itu, ketika digunjingkan oleh orang pun, kalau orang saja yang menggunjingkan tak pala peduli aku. Masih orang saja, untuk apa menghiraukan orang. Misalnya dibilang bodoh kau siasan misalnya kan. Kenapa kau belum siap kok? Sudah berani-berani ya. Bonceng-bonceng. Akhirnya sekarang kau kena batunya, jatuh ditimpa tangga, kena tai anjing. Misalnya. Ya udah kalau orangnya udah kamu biarkan aja, nggak usah kamu masukkan di hati. Biasa saja namanya orang hidup. Tenang kamu. Kecuali yang bilang itu Jibril datang. Ya. San misalnya. Iya Pak Jibril katanya kan. Kau jangan main-main api dulu katanya kan gitu. Iya Pak Jibril. Nah. Tapi kalau manusia saja nggak usah dianggap. Ilmu hakikat itu kayak begitu. Karena menganggap manusia itu tidak ada. Si Kandar itu, Kandar tak ada. Ya. Makanya ketika ya contohnya ya, cerita dalam Syekh Siti Jenar itu ketika ditanya, dipanggil wali-wali diantaranya Sunan Kalijaga mengutus utusannya, Syekh Siti Jenar dipanggil sama Wali Songo. Siapa? Di antaranya Sunan Kalijaga. Bilangkan Syekh Siti Jenar nggak ada. Yang ada Al-Haqqu, Allah. Karena keyakinannya Syekh Siti Jenar itu nggak ada. Syekh Siti Jenar itu sudah nggak ada. Sudah lebur. Ini cerita hakikat ya. Sampai dirinya pun sudah dianggap nggak ada, yang ada hanya Allah. Saking dekatnya dengan Allah, maka
Dia bilang Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Pigilah balik ngelapor Tuan Wali, Syekh Siti Jenar katanya nggak ada. Ada apa enggak? Ada di situ. Dia bilang yang ada Allah. Sudah semakin jelas dia sesatnya katanya. Ya udah Allah pun panggil gitu. Gitu ya. Akhirnya panggil Syekh Siti Jenar alias Allah, dipanggil katanya kan. Ya. Ini wali yang nggak beradab ini, Allah kok dipanggil-panggil katanya kan. Ya udahlah saya datang. Itu keyakinan yang seperti yakin ini tadi, bahwa la maujuda ilallah. Sehingga mengartikan la ilaha illallah ini ilmu hakikat. Saya ulang-ulangi ya. Kalau belum sampai jangan dibawa-bawa ini. Cuma tahu ilmunya saja. Arti la ilaha illallah yang pertama syariatnya la ma'buda illallah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Biasanya tauhid mengartikan seperti itu. Kitab Dasuki, Umul Barohin, kitab-kitab yang lain saya lihat itu artinya. La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Yang kedua, la maksuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Jadi yang tingkat menengah itu tidak ada yang dituju kecuali Allah. Jadi kerja tujuannya ibadah kepada Allah. Ngaji tujuannya cari ridha Allah. Semuanya tujuannya adalah menuju kepada Allah. Tingkat tinggi la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini ngaji hikam saya terangkan betul-betul ya. Ilmunya wali-wali itu. Tapi jangan sampai kamu salah paham terus kamu kayak begitu terus dipanggil orang tuamu, tidak ada, yang ada hanya Allah. Aku orang tuamu, mamamu katanya kan. Nggak ada mama. Dia gila itu dong. Tambah makin galak lah Mama Kandar. Makin jadi singa betina lah. Kalau sudah yakin seperti itu, maka menjadi mendapatkan makrifat. Makrifat itu mengetahui rahasia Allah dengan hatinya. Makrifatu wajhillahi biqalbihi gitu. Makrifatu asrarillahi biqalbihi. Mengetahui rahasia-rahasia Allah dengan hatinya. Sehingga dia bisa memandang dengan pandangan Allah, bisa melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Maka melihat orang itu bisa seperti yang disebut dengan maftuh, terbuka hatinya. Jadi hatinya itu bersih seperti cermin. Kalau melihat orang seperti melihat cermin. Oh, dia itu cerminnya begini gitu. Misalnya melihat orang yang pelit itu ditengok gitu. Duh, mukanya monyet gitu. Itu ya. Jadi makanya kadang-kadang ngaji kalau banyak orang itu, kalau yang ilmunya hakikat itu, tahu dia kalau di antara jamaahnya itu mukanya monyet, mukanya lembu gitu. Wali-wali itu. Maka kadang-kadang supaya berusaha supaya dia nggak melihat itu. Maka kadang-kadang ada wali-wali ketika didatangi tamu itu merokok. Supaya apa? Supaya mendekatnya kepada Allah itu terhijab dengan merokok itu tadi, karena menikmati rokok itu. Lain dengan kawanmu yang merokok, kalau itu memang udah kecanduan. Itu qoribun minan nar itu ya.
Dia kalau ke sekret merokok gitu. Sehingga saya segen masuk. Karena ketika orang itu senang menikmati kesenangannya sedangkan dia miskin, nggak boleh diganggu gitu. Ya. Karena kasihan udah miskin, nggak punya uang. Misalnya cari uang ke sana kemarin nggak dapat, cintanya pun ditolak, nggak ada yang berani bertindak gitu ya. Ya udahlah, udah senang merokok itu udah alhamdulillah. Anak muridku ada yang dalam keadaan susah pun masih bisa senang-senang merokok. Udah nggak saya ganggu, biarin aja gitu. Ya. Akhirnya dimatikan itu pites gitu, dihidupi lagi. Ya. Udah begitu saya masuk itu tangannya itu dipiteskan sama api itu. Nggak terasa itu. Saya padahal nggak jadi masuk. Saya tengok merokok, udahlah. Kasihan dia nanti kalau apa dia gantung dia nikmatannya itu gitu. Maka ma'rifatullah, yakin, iman itu adalah obat penyakit hati. Ketika di hati itu sudah ada keinginan hawa nafsu, mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai yang kenikmatan dunia, harta yang banyak, ada di dalam hati, dan kemudian imannya itu mulai terkikis, maka itu adalah penyakit yang sulit diobati. Itu maksudnya. Karena keinginan hawa nafsunya, hubbud dunya, terlalu mencintai dunia yang ada di hati itu, tempatnya di hati, sehingga menjadi penyakit yang ada di hati itu. Sehingga Rasulullah mengingatkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu sumber segala perbuatan dosa. Nah, sulit dia kan. Tapi bukan berarti nggak boleh ngambil dunia. Ini saya ulang-ulangi ya, ngaji sama saya supaya ada keseimbangan. Bukan berarti tidak boleh mengambil harta, yang tidak boleh mencintai. Silahkan kamu punya harta, tapi jangan mencintai harta. Sebab di dalam ibadah itu ada yang membutuhkan harta. Naik haji di tempat yang jauh seperti kita, timur jauh ini membutuhkan harta. Infak itu tadi butuhkan harta. Apalagi sodakoh, janda-janda tua bisa kamu sambangi malam-malam hari kalau kamu punya duit. Kamu datangi janda-janda malam. Kalau kamu kaya, ini wah ini nek gitu. Kalau janda muda Pak Kiai, lewat orang lain. Ini caranya ya. Siapa namamu? Ibnu Hajar siapa? Oh Rizki. Oh kamu yang mengumumkan ada tahfidz Al-Quran itu. Iya. Iya. Iya kamu wujudnya ya. Iya. Di masjid apa namanya Palestina. Oh Simpang Selayang. Simpang Selayang itu tempatnya dukun Suraji tempo hari bukan? Hah? Tandam, Tandem ya. Tandem itu mana?
Sana itu ke barat apa ke utara? Barat. Iya. Iya. Ya beda lah, tadi kan udah saya terangkan. Iman itu pokoknya, makrifat itu buahnya. Buah sama pokok kan lain. Ustadz suka mana, buah apa pokok? Hah? Buah. Ya. Biasanya orang itu beli buah, nggak beli pokok. Ya. Beli buah. Buah apa? Buah naga. Itu maksudnya ya. Nggak bisa, ini pekerjaan hati. Amal itu kan pekerjaan anggota badan. Kalau amal ya amalul kolbi. Amalnya hati, karena itu mahalul kolbu, mahalul iman gitu. Ya bisa, usah dengarkan aja ya. Pokoknya udah benar ini, nanti di hadapan Allah saya tanggung jawab. Ya. Saya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Saya berani karena ada sandaran guru saya. Nanti saya carilah guru saya. Guru saya dicari lagi sampai Nabi. Nabi nggak ada yang berani. Gitu. Misalnya saya ngaji sama Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair ngaji sama Kiai Abdul Karim. Kalau lewat sanad ini di Lirboyo. Lirboyo ngaji Kiai Abdul Karim sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ngaji sama Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Nah, udah dari situ saja sudah hebat dari Syekh Nawawi Banten saja. Lewat yang lain Kiai Abdul Karim ngaji sama Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari ngaji sama Syekh Mahfud At-Tirmasi. Syekh Mahfud At-Tirmasi ngaji sama Syekh Al-Bakari yang ngarang kitab I'anatul Thalibin. Ya. Abu Bakar Sato. Ya. Dari situ saja sudah tahu kalau ini sanadnya nanti sampai Rasulullah. Nah, masalahnya nggak pernah ngaji, tapi makanya kalau guru-guru itu mau ngasih sanad kalau sudah alim muridnya. Jangan nanti dikasih sanad rupanya nggak alim. Sikit-sikit nerangkan kesalahan kata guru kayak gini katanya. Misalnya si Hasan itu dia bilang guru saya Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin gurunya Kiai Maimun. Dia bilang begini gitu. Rupanya dibilang ini cakap dia sendiri. Ya. Iya, tapi kalau dia alim baru dikasih sanad sama guru. Kalau enggak alim enggak berani ngasih guru. Paham maksudnya? Ya. Makanya ya. Kalau di situ kan entah siapa-siapanya itu. Ya. Jadi itu diantaranya yang disebabkan daripada apa tadi sanad itu tadi. Sehingga ketika tahu ditanya berani, ya saya ada sanad saya gitu. Orang saat sekarang ini nasional kalau dibilang gurunya Kiai Maimun Zubair udah berhenti. Karena tokoh nasional, semua kiai tahu.
Kalau dia itu orang alim, tawasud dan tasamuh orangnya gitu. Ya saya lanjutkan sedikit lagi ya. Apabila hati itu sudah dikuasai untuk syahwat, keinginan dunia, yang disebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwati. Manusia itu dihiasi dengan hasrat minan nisa'i kepada perempuan. Ini aslinya kayak gitu. Kalau laki-laki kok enggak senang sama perempuan berarti enggak sehat. Orang laki-laki kok suka sama laki-laki. Lebih parah lagi, laki-laki kok suka binatang. Mau mengawini binatang gitu. Ayatnya menerangkan wal banina dan anak-anak. Biasanya orang itu kalau sudah dewasa kemudian berkeluarga, dia membanggakan anak-anaknya itu terutama laki-laki. Anakku sudah sarjana, anakku kerja di sini, alhamdulillah udah punya rumah, gitu. Nah si Iskandar mau dibikin kayak gitu sama mamanya dalam waktu yang relatif singkat, ya nggak bisa, itu perlu waktu. Kecuali si Iskandar bisa menghidupkan orang yang mati gitu. Ya, nggak bisa. Kamu gajimu harus 4 juta, 5 juta katanya kan. Kalau nggak usah kerja katanya kan. Macam mana kayak gitu? Wal qanatir al munqattara, kekayaan yang melimpah. Jadi manusia itu dihiasi senang kepada kekayaan yang melimpah. Minadz dzahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Terutama perempuan itu biasanya suka emas. Kalau diberikan kalung gitu senangnya bukan main itu perempuan. Tapi kalau laki-laki diberikan kalung itu nggak pala suka. Istrinya memberikan suaminya, ini kalung untuk abang gitu. Perempuan aku kok bikin gitu. Tapi kalau istrinya diajak di toko kitab, toko emas, diajak ini pilih di kalung yang mana gitu. Ya Allah senangnya bukan main dia, ya. Ini kalau ini cocok ini bang gitu. Nah, kurang cocok ini. Ini berapa katanya kan? Ini 7 juta katanya kan. Ada uangnya bang, ada katanya kan. Dari mana uangnya? Jual ganja katanya kan. Ya. Saya pernah ngajak istri saya seperti kayak gitu, itu sudah saya jalani semua. Saya ajak di Toko Agung. Mana Toko Agung itu? Di antaranya Toko Agung itu di Kampung Baru. Ya. Saya pernah menawarkan emas yang nggak ada suratnya, nggak mau dia. Di Toko Agung itu. Dapat emas saya, nggak ada suratnya. Mau saya jual situ nggak mau dia. Saya jual Simpang Limun mau, agak murah sedikit. Ya, yang penting laku. Di situ udah dibilang sama ada setannya di situ. Ini dikasih sama setan ini katanya gitu. Jadi terus dibisikkan sama cukongnya itu, nggak mau dia. Makanya saya tahu ada perewangannya di sini. Di Simpang Limun enggak, terus bilang sama bosnya, iya kak katanya kan, langsung jual. Pulang bawa 3 juta, udah lumayan. Ya. Siasan pernah saya ajak ke kuburan nyari emas kayak gitu, enggak dapat. Sial siasan ini. Tempat lain saya dapat, ngajak asan kok tambah enggak dapat. Mungkin nasibnya siasan. Jadi minadzabi wal khayli al musawwamah, kuda yang bagus. Maksudnya kalau sekarang kuda yang bagus itu kendaraan yang bagus. Itu dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. Bukan main-main saya cakap bahasa Arab itu, bukan ya.
Maka orang itu kesenangannya sesudah punya rumah itu kendaraan. Jarang yang nggak punya rumah terus mau beli kendaraan yang besar terus tidur-tidur di kendaraannya gitu. Nggak ada itu ya. Beli truk gitu. Ya, nggak ada itu. Pasti rumah dulu. Harta yang banyak terus kendaraan. Zaman dulu dibilang kuda yang bagus karena kendaraan pada saat itu kuda yang bagus. Wal an'ami yang nomor 6 menerangkan macam-macamnya dunia itu binatang ternak. 1 itu hubus syahwati minan nisa wal banin, 2 konatir, 3 emas, 4 perak, 5 kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, 6 an'am binatang. Maka orang kampung itu biasanya suka miara lembu, kambing. Saya masuk di daerah Firdaus, rumahnya dulu yang pernah ngaji sekali-sekali itu. Kembarannya si Hasan nih namanya. Di belakang rumahnya itu ada umumnya punya kambing. Al-an'am, binatang ternak. Zaman dulu itu orang, ya termasuk dari bapak saya itu, hartanya itu binatang ternak. Lembu. Terus nanti kalau lembunya udah banyak diurus orang. Kalau punya anak 2 satu-satu. Kayak gitu Kak Yuni kan. Lembu di kampungmu kayak gitu kan. Di kampungmu kan waktu hari raya kan berkawan sama lembu juga kan. Hah? Iya karena mau ke mall nggak ada. Jauh kali mall. Ya. Wal an'ami wal harsi, sawah dan ladang. Yang bertujuh. Dalam ayat ini Allah menjelaskan merupakan harta dunia itu 7 hal. Makanya orang itu kepinginnya sesudah punya rumah terus beli tanah. Sekarang ladang untuk apa? Sawit. Untuk apa namanya? Karet yang masih murah itu di Jambi dibanding di daerah sini. Maka tempo hari si Subhi itu yang sama saya bahasa Jawa yang ngasih tahu katanya polisi duduk-duduk saja, rupanya salah, ditangkap juga saya. Itu pergi ke Jambi dia mau beli, bapaknya mau beli tanah di sana dan berladang di sana di Jambi. Tempat anak saya kerja dulu, si Paki. Belum pernah saya ke sana tapi udah pindah. Tapi budenya tinggal sana. Jadi dokter. Mata'un dzalika mata'ul hayatid dunya. Kesemuanya itu kesenangan kehidupan dunia. Ketika orang itu sudah terlampau banyak mencintai itu semuanya, maka di hati dipenuhi dengan itu merupakan suatu penyakit yang sulit diobati. Yang dikejar-kejar itu pangkat dan jabatan untuk mendapatkan harta. Udah berapa banyak orang yang jadi korban jabatan? Berapa banyak orang yang jadi korban harta? Belum sempat taubat sudah meninggal. Berapa banyak orang yang jadi korban perempuan. Ada anggota DPR tempo hari mau naik haji di Jakarta sana. Karena mau naik haji nanti gak bisa berbuat jahat. Dalam 1 minggu itu dipuas-puaskan. Berzina sama perempuan di hotel. Akhirnya meninggal di atasnya perempuan itu. Ya. Makanya orang itu meninggal sesuai dengan apa yang disenanginya. Kamu kalau senang ngaji, meninggal dalam keadaan ngaji.
Kalau ngaji Quran ya kayak gitu. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, langsung gitu. Tapi itu bagus ya. Karena meninggal itu kan cuma pindah alam saja. Loh iya kan? Pindah alam ya. Itu ilmu hakikat ini kita sampaikan seperti itu. Sehingga tidak banyak terkejut kamu. Makanya untuk mengobati semuanya itu, maka imannya harus kuat. Nanti diterangkan pada penjelasan yang lain. Hatinya itu harus takut kepada Allah. Buah daripada iman itu. Ketika takut kepada Allah, maka hubbud dunya itu udah berkurang. Hatinya itu udah ada rindu yang menggelisahkan. Orang yang rindu itu kan gelisah. Sampai ada nyanyi judulnya kerinduan gitu kan. Banyak nyanyi yang judulnya kerinduan. Sebagian saya hafal tapi karena nggak penyanyi udahlah. Makanya saya kadang-kadang kalau nyanyi saya serahkan sama Bukhari namanya ya. Rindu kepada Allah Ta'ala. Nanti diserahkan. Rindu itu ada dua, konkret dan abstrak. Rindu kepada Allah Ta'ala maksudnya rindu kepada kenikmatan surga. Di surga itu orang apa namanya Hasan wujuhu yauma idzin naimah gitu. Wajah-wajah di surga itu berseri-seri itu ya. Lisa'iha radiyah. Ya. Karena usahanya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wujuhu yauma idzin naimah lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Dia di surga, dia di ya Hasan di neraka. Apa lanjutannya? Nah, ya. Orang jaga masjid harus hafal itu ya. Kamu jaga masjid apa kebun binatang? La tasma'u fiha laghiyah. Di surga tidak mendengarkan cakap-cakap yang tak berguna. Fiha ainun jariyah. Di surga nampak di situ air yang mengalir. Di atas bawah itu nengok. Kalau di atasnya rumah kemudian ada air yang mengalir. Luar biasa nikmatnya gitu ya. Isa'yiha radiyah fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'atu wa akwabum maudu'atun. Di surga itu ada singgasanah yang ditinggikan. Tempatmu dimuliakan, ditinggikan. Tempat tidurmu, tempat dudukmu, semuanya. Bukan pakai tikar. Udah pakai tikar banyak semutnya pula. Wa akwabum maudu'ah. Disiapkan di situ gelas-gelas di dekatnya. Mau minum apa? Minum teh tarik, ya. Teh pahit, teh manis, mandi, teh manis dingin. Ya. Minum apa lagi? Akwabum mau wa namarikum masfufatun. Kayak ini kan cuma air berani ya. Kalau di surga itu banyak macam-macamnya ya. Makanya akwabun maudu'ah. Wa namarikum masfufah. Bantal-bantal yang ditaruh di belakangnya di sini. Bukan kayak di sekret. Bantal pun enggak ada.
Halo. Salam. Iya, nanti aja ya, saya sedang pengajian ya. Iya. Iya. Wa aqwabu mawdu'atu wa namariku masfufatun wa zarabiyu mabthuthah. Dan permadani yang terbentang. Itu di surga itu kayak gitu, enak tempatnya. Sehingga itu disebutkan nanti syaukun muklikun, rindu yang muklikun itu menggelisahkan. Ya, apalagi nanti ada bidadari. Belum datang istrinya sudah ada bidadari. Istrinya pun nggak iri hati sama bidadari. Biasa saja karena di sana nggak ada laghiyah. Ya. Itu yang namanya rindu yang menggelegar, rindu yang menyebabkan dia itu gelisah. Sehingga kalau kayak begitu udah dekat dengan Allah, hubud dunia itu udah nggak ada lagi. Gitu. Itu namanya rindu secara fisik. Ada nanti rindu secara abstrak, maknawi. Rindu secara maknawi itu rindu keriduan Allah. Artinya rindu kalau diridhoi Allah, rindu disayang Allah. Sebab itu abstrak gitu ya. Saukun gitu ya. Sehingga kalau diridhoi Allah itu seandainya misalnya umpamanya dimasukkan neraka itu ya udah Allah nyuruh masuk neraka ya silahkan aja. Yang penting aku dapat ridho Allah. Sebentar saja udah ditarik karena diridhoi Allah. Seperti misalnya suami yang sayangnya bukan main sama istrinya. Istrinya dimarahi pun ya sebentar aja karena suamiku masih sayang kepadaku. Ridhonya suamiku lebih besar daripada marahnya gitu. Nah, gitu ya. Makanya disebutkan nanti dalam Al-Quran, waridwanu minallahi akbaru. Ridho dari Allah itu lebih besar. Itu rindu yang secara maknawi. Makanya ada rindu secara maknawi itu udah jumpa gitu saja hilang kerinduannya. Cerita-cerita, nengok mukanya sehat-sehat. Saya tengok dompetnya masih ada duitnya misalnya ya. Walaupun tinggal sedikit sama STNK misalnya. Ya, ya, ya udahlah yang penting sehat-sehat. Dan saya tengok itu duitnya ada sekian gitu. Ya. Kalau Hasan nggak ada STNK karena dia tawadu. Dia ilmunya banyak tawakalnya kayak ilmu anjing. Anjing itu kemana-mana nggak bawa bekal. Ya, pergi kemana-mana itu nggak pernah bawa bekal. Itu tawakalnya tinggi itu. Ya, si Hasan kayak gitu. Ya, jadi itu maksudnya dalam hikmah tamakkunuh halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udhulu. Penyakit yang sulit diobati ini bisa diobati dengan kuatnya iman. Bisa diobati dengan ma'rifah dan yakin. Bisa diobati dengan khauf, takut. Dan bisa diobati dengan rindu yang menggelegar. Bisa rindunya itu membatu. Sampai sudah ketemu baru mencair. Mencairlah rindu itu tadi udah ketemu. Pergi lagi, rindu lagi. Enggak pergi-pergi, gaduh lagi gitu ya. Karena kalau udah kumpul nggak kumpul makan, kata orang Jawa mangan nggak mangan yang penting makan. Udah situlah ribut-ribut aja. Nah itu saja
pengertiannya hikmah ini luas sekali. Saya sampai membaca 3 kitab untuk menerangkan yang singkat ini tadi. Ada kitab namanya karangannya orang dari Syria, Said Ramadan Al-Buti. Ada kitab namanya yang disebutkan Sarah Hikam juga, Iqadul Humam. Saya baca semuanya, terus saya terangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya saya bilang, saya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan enggak ada sanadnya itu ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhan arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.